Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita berjumpa kembali tetap di dalam layanan online seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di minggu yang ketiga, tanggal 19 September tahun 2021 Masehi. Tema kita adalah akar kehidupan di dalam bulan September ini. Maka minggu ini akan saya berikan tema khusus, yakni umat yang dapat menyerap dan kemudian bertumbuh, karena berkaitan dengan akar kehidupan. Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kiranya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, penuh semangat ya di dalam Tuhan. Kita tahu doa kita terus dijawab oleh Tuhan, karena situasi dan kondisi pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur ya, mulai membaik. Bahkan di tempat kita sudah PPKM levelnya yang level 1. Kiranya Tuhan terus menolong sehingga kerinduan kita di bulan depan, Oktober, kita bisa berjumpa di minggu pertama untuk kita boleh tatap muka kembali. Doakan saudara ya, semua diberi kelancaran oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau saudara pagi hari ini saya ajak untuk di dalam tema umat yang menyerap dan bertumbuh. Maka kita buka, saudaraku, kita bersama-sama dalam Yohanes 7, ayat 37, dan sampai ayat ke-38, ya. Yohanes 7, ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya saat kita membaca di dalam Yohanes ini, maka di sana ada satu perintah sebenarnya, sampai Tuhan katakan dia berdiri dan berseru, ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang. Arti kalimat ini berarti meminta kepada saudara, dan saudara diperintah kepada dia bahwa haruslah datang kalau saudara merasa haus. Hidup ini juga memerlukan air, saudara, untuk kesehatan tubuh jasmani, ya. Tetapi tubuh rohani pun demikian, harus mengalami hal yang tidak boleh kekeringan. Maka firman Tuhan katakan, baiklah ia datang kepadaku. Dan apa saudara? Minum. Di dalam tumbuhan, akar yang baik itu selalu mencari di mana air itu ada, menyerap semuanya. Maka kalau pohon itu seperti Mazmur, seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, di Mazmur yang pertama, bagaimana pohon itu bertumbuh dengan baik kalau akar itu mencari aliran-aliran air. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan pada pagi hari ini, Tuhan meminta saudara dan saya untuk berakar di dalamnya, dan kita harus mau mengejar air kehidupan itu. Kenapa saudara? Ya, sebab Tuhan katakan di dalamnya maka akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tidak mungkin saudara dapatkan itu di luar Tuhan. Yakini itu dan percayalah, di luar Tuhan tidak ada aliran-aliran air yang hidup. Yang ada mereka kering kerontang. Yang ada pun kalau itu air, mungkin air yang menuju kepada kematian. Tetapi hari ini kita belajar, Tuhan meminta kepada saudara dan saya untuk berakar di dalamnya, dan kita mengejar apa itu air kehidupan. Berikutnya saudara, kalau saudara rela dan mau. Nah ini persoalannya. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan kan belum rela dan belum mau untuk dibentuk di dalam Tuhan. Maunya kita itu yang makanan-makanan yang enak saudara. Makanan-makanan yang siap saji. Makanan yang instan ya. Yang disukai oleh dunia hari ini kan makanan instan. Tidak perlu proses, tinggal makan saja, tinggal enaknya saja. Tetapi hari ini Tuhan meminta kepada saudara dan saya untuk rela mau mengejar
maka roh Tuhan itu akan menuntun saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan perintahkan, carilah air hidup itu, maka kita akan mencari dan harus mau, saudaraku. Dan kalau saudara mau dan rela, Tuhan menyediakan rohnya, menuntun saudara dan saya untuk menuju aliran itu. Hebat enggak saudara? Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, bukan Tuhan batu hitam, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maka Yesaya 58 ayat 11, Yesaya 58 ayat 11, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Jadi Tuhan itu senantiasa, itu berarti berulang-ulang, terus-menerus, mau dan rela. Barang siapa saudara mencari air kehidupan itu, maka Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering sekalipun. Ya, pahami kalimat di Yesaya ini luar biasa. Ya, Dia mau menuntun saudara dan saya, kemudian Dia mau memuaskan hati kita di tanah yang kering. Hati saudara ini gersang, hati saudara penuh amarah, hati saudara penuh dengan keinginan-keinginan dunia. Hati saudara ini isinya mungkin menggerutu, isinya mungkin berkeluh kesah, isinya mungkin jengkel hari ini, isinya mungkin sakit hati, isinya sumpah serapah di dalam mulut kita. Artinya kita hidup di tengah-tengah kekeringan. Tapi Tuhan mau menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu kalau engkau rela dituntun. Dan kemudian, dan akan membaharui kekuatanmu. Luar biasa saudara. Kalau kita mau menyerap sungguh-sungguh apa yang disediakan Tuhan, maka di tanah kering sekalipun kita dibaharui kekuatan kita. Kemudian dikatakan, engkau akan seperti taman, luar biasa saudara ya, yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara, kalau kita mau menuruti firman Tuhan itu indah sebenarnya ya. Yang menjadi tidak indah itu karena kita tidak mau nuruti saudara ya. Ada kemauan, ada ego kita, ada gengsi kita karena jabatan, mungkin karena kemampuan kita. Kita jadi ego, menganggap orang lain mah biasa, aku yang hebat. Tetapi kenyataannya kita masuk di dalam proses Tuhan. Dan kemudian Tuhan meminta saudara, cari di mana air hidup berada. Kalau air kehidupan itu bertemu dengan saudara, maka firman Tuhan katakan, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara dibaca oleh keluarga, saudara dilihat oleh rekan kerjamu, saudara dilihat oleh orang lain. Engkau penuh dengan aliran-aliran air hidup. Hidupmu menyenangkan. Sekalipun kau banyak pergumulan, ya, hidup ini banyak persoalan, tetapi air yang hidup ini mampu membuat kita jadi berkat. Amin saudaraku. Berikutnya, kalau Dia sudah bersama-sama dengan kita dan kita menemukan, karena Tuhan menuntun dan dikatakan tidak pernah mengecewakan, apa yang terjadi saudaraku? Dia akan menjadi sumber kekuatan kita, Dia sumber keajaiban kita, dan bahkan hal yang mustahil sekalipun saudara dan saya mampu kerjakan. Ya, saudara dan saya pasti mampu kerjakan. Yang tadinya mustahil, oh Tuhan, sepertinya tidak mungkin ini dikerjakan. Tapi kalau engkau mencari aliran itu, dan engkau rindu dituntun oleh Tuhan, dan akhirnya, di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, dengar baik-baik. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, engkau punya kapasitas itu yang hebat sebenarnya. Kapasitas yang luar biasa. Jangan dihambat kapasitas itu. Gara-gara engkau tidak pandai, tidak cerdas, tidak berhikmat untuk mencari aliran-aliran air hidup. Sebenarnya kapasitasmu itu pasti ditambah oleh Tuhan. Tetapi kenapa kita seperti ini saja? Karena kita tidak mau membuka diri. Karena kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Maka kita biasa-biasa saja hari ini. Tetapi kalau engkau mau mencari aliran air hidup, maka Tuhan sumber kekuatanmu, sumber keajaiban, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar,
daripada dikerjakan Tuhan sewaktu di bumi ini, akan kau kerjakan. Amin, saudaraku. Ini yang hebat kalau kita hidup, berakar, menyerap, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, ya, setelah kita tahu bahwa Tuhan meminta kita berakar di dalamnya, kemudian kita mau mengejar di mana posisi air kehidupan itu, di dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita rela dan mau dituntun oleh Tuhan, ya, oleh Roh-Nya. Maka berikutnya, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Keajaiban dan kemustahilan itu akan dikerjakan menjadi tidak mustahil, ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita menyerap dengan benar, maka kehidupan saudara dan saya mengalami pemulihan di dalam Tuhan, ya. Ingat baik-baik, mengalami pemulihan. Tidak masalah mau PPKM berapa tahun, tidak masalah mau ekonomi seperti apa, tapi saat akar itu mencari dan ketemu dengan air kehidupan, maka dia tidak pernah layu, ya. Seperti taman yang dialiri, tidak pernah ngecewakan. Yeremia 31 ayat 12. Kita buka, saudaraku. Yeremia 31 ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan, ya. Kebajikan Tuhan, maksudnya. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi, apa saudara? Merana. Jadi Tuhan tidak mau kehidupanmu itu kering. Kehidupan itu merana. Kehidupan kok isinya masalah dan tidak pernah terselesaikan. Coba cari akar masalahnya. Jangan-jangan kau salah di dalam mencari akar kehidupan ini. Carilah Tuhan dalam segala kebenarannya. Firman Tuhan itu dicari, maka kita serap, maka kita dibangun, maka kita juga dipulihkan, ya. Jadi diairi dengan baik-baik, dan Tuhan rindu engkau tidak kembali lagi merana. Puji nama Tuhan, engkau menyerap dan dibangun dalam Tuhan. Haleluya. Amin.